Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di Khairat TV. Hari ini 8 Juli 2020, hari ke-29 PKPP atau hari ke-113 PKP di Malaysia. Sesungguhnya di Khairat TV tidak menjadwalkan ada update atau review statistik terkini COVID-19 Malaysia. Namun media rilis dari Kementerian Kesehatan hari ini memberikan satu fakta yang sangat menarik yang rasanya sayang kalau tidak dibagi dengan Anda. Apa itu? Maka please bear with me dengan slide-slide. Ini adalah status terkini harian hari ini 8 Juli 2020. Anda bisa lihat tidak ada yang istimewa, artinya seperti hari-hari biasa di masa pemulihan. Tidak ada kematian baru, sudah 3 pekan lamanya tanpa kematian baru, sehingga total kematian saat ini tetap 121, fatality rate 1,39, jauh lebih rendah daripada global fatality rate yang berada pada 4,9%. Sudah 97,80% orang sembuh, dan hari ini ada tambahan 5 orang. Dan tinggal 70 orang saja yang masih aktif dan masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan Malaysia. Itu pun hanya 2 di antara mereka yang memerlukan perawatan intensif di dalam ICU, dan hanya 1 dari 2 ini yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan kasus baru hari ini lagi-lagi single digit, 3 orang saja, dan ketiga-tiganya case import, artinya mereka terinfeksi di luar negeri, masuk Malaysia, di pintu masuk dites dan ternyata positif. Jadi case tempatan hari ini adalah 0, tidak ada, atau 0. Total jumlah keseluruhan confirm case adalah 8677. Ini gambaran untuk sebulan terakhir sejak 7 Juni yang lalu. Anda bisa lihat bahwa jumlah kasus baru selalu rendah, sebagian besar single digit, dan jumlah kasus baru harian hampir selalu lebih rendah daripada jumlah kesembuhan harian. Jadi tidak ada yang istimewa. Dan ini adalah poster yang sangat menarik dan jenaka dirilis oleh Kementerian Kesehatan Malaysia hari ini. Saya ambil dari Twitter account resmi Kementerian Kesehatan Malaysia. Gambar telur, ini tentu adalah representasi kegembiraan Malaysia adanya 0 atau 0 case tempatan hari ini di Malaysia 8 Juli 2000. Nah, ini dia fakta paling menarik yang saya ingin share dengan Anda yang memaksa saya membuat video ini, yaitu Anda mungkin masih ingat bahwa klaster terbesar dari COVID-19 di Malaysia adalah klaster Perhimpunan Masjid Seri Petaling, yaitu perhimpunan international gathering dari jamaah tabligh yang dilaksanakan beberapa hari dari 27 Februari hingga 3 Maret yang lalu, dihadiri oleh 16.000 orang dari berbagai belahan dunia. Dan hari ini, 8 Juli 2020, pemerintah Malaysia secara resmi menyatakan bahwa klaster terbesar ini dinyatakan resmi berakhir, ditutup atau tamat. Ini adalah klaster yang sangat besar sebenarnya karena jumlah case positifnya adalah 3.375 orang. Itu setara dengan 39% dari total ke semua kasus confirm positif di seluruh Malaysia selama ini. Dan 3375 ini adalah hasil dari pengetesan terhadap 42.000 lebih individu. Artinya positivity rate-nya cukup tinggi, yaitu 8,03%. Dan posisi hari ini, case yang masih aktif sudah 0, sudah 0. Dan case yang sembuh akhirnya adalah sebanyak 3.341 orang, setara dengan 98,99%. Yang meninggal ada 34 orang, sama dengan 1,01% fatality rate. Jadi even fatality rate cluster ini sedikit lebih rendah daripada fatality rate nasional Malaysia yang berada pada 1,39%. Dan selama penanganan kasus ini ada 87 orang dari klaster ini yang terpaksa dirawat di ICU, jadi 2,58%. Jumlah case positif 3.375 orang ini Anda bisa lihat di sini terdiri dari 5 generasi plus case index. Case index ini adalah mereka yang hadir di perhimpunan tersebut. Statistik lanjutan Anda lihat di sini bahwa klaster ini bermula 11 Maret 2020, di mana dideteksi 2 orang kasus pertama, case nomor 131 dan 136. Jadi sekitar sepekan setelah berakhirnya perhimpunan ini. Dan mereka dibagi-bagi lagi menjadi 17 subcluster.
Dan case yang dilaporkan adalah case nomor 8367 dari klaster atau subcluster Kampung Sungai Lui. Dan case terakhir yang didischarge yang dinyatakan sembuh dari hospital adalah berasal dari klaster Majelis Perkawinan Bandar Baru Bangi nomor 799. Dan hari ini 8 Juli 2020, klaster ini telah dinyatakan tamat atau berakhir secara resmi oleh pemerintah Malaysia. Dan itu berarti 28 hari setelah kasus terakhir dilaporkan, yaitu kasus nomor 8367 ini dilaporkan pada tanggal 11 Juni yang lalu 2020. Jadi 28 hari artinya 2 kali cycle inkubasi 14 hari. Jadi sejak 11 Juni yang lalu tidak lagi ada kasus baru dilaporkan dari klaster ini. Oke, itu saja sebenarnya update yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Lagi-lagi kabar gembira sebenarnya dari Malaysia dalam penanganan mereka terhadap COVID-19 yang terus menunjukkan perbaikan dan on track dalam pemulihan. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi Anda semua. Tetaplah stay safe, stay healthy, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.